segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin, dan khususnya pada hari ini kita semua bisa berjumpa kembali di Hindrasio Channel. Semoga apa yang telah kita sampaikan dan Anda belajar di channel ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Salam dan salat kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semua suri teladan terbaik dari beliau, bagaimana kita beribadah yang baik dan melakukan bisnis yang baik, khususnya di bisnis ekspor ini. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Tetap semangat ya. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa upload lagi ya, tampil lagi untuk sharing terhadap bisnis ini, bisnis ekspor. Ada beberapa hari kevakuman karena sangat luar biasa sibuk untuk bulan-bulan terakhir ini, sehingga ada jeda dan beberapa viewer bertanyakan kapan Pak ada lagi yang channel selanjutnya, seri yang selanjutnya. Nah, ini saya akan share lagi tentang pengetahuan atau dasar-dasar terkait bisnis ekspor. Nah, ini agak meloncat sedikit karena banyak teman-teman yang sudah action terus kemudian bertanya kepada saya, Pak, bagaimana booking kapal itu? Caranya bagaimana Pak untuk relationship-nya? Nah, sebelum masuk ke booking kapal, saya akan sampaikan dulu cara minta jadwal serta bagaimana membaca jadwal kapal yang diberikan oleh forwarder ataupun shipping ya, supaya Anda benar-benar tidak salah di dalam mengantisipasi atau membuat shipment schedule ya. Jadi saya share di sini bagaimana minta jadwal kapalnya dan bagaimana kita membaca hasil dari jadwal kapal yang diberikan oleh forwarder atau shipping company ya. Ini ya. Jadi sebelum kita masuk ke booking kapal, pertama ketika Anda sudah mendapatkan order dan Anda proses order itu, kemudian Anda sudah siap mau shipment, istilahnya cargo ready for shipment. Nah, di sini ya, ini Anda bisa melakukan apa? Mau booking kapal, minta jadwal ya. Contohnya di dalam cargo ready for shipment ini ada beberapa perusahaan beda-beda. Ada satu yang memang sudah menyiapkan, jadi barang sudah siap untuk di staffing. Ada juga yang masih proses itu, tapi dia yakin bahwa pada saat staffing akan finish. Nah, di sini ya. Jadi ada dua, tergantung perusahaan masing-masing ya. Jadi kadang-kadang ada yang memang sudah siap betul, jadi tinggal tunggu staffing. Ada juga selama sudah dia booking kapal. Nah, booking kapal itu kontainer sudah dia order, dia tetap melakukan proses produksi, tapi at last-nya dia last time-nya dia akan bisa staffing juga walaupun agak rush. Nah, langkah pertama ketika Anda akan booking kapal adalah minta jadwal shipment ya. Satu ini ya. Anda minta jadwal shipment ke forwarder atau ke shipping ya. Nah, Anda sebelumnya sudah menghubungi forwarder atau shipping setempat dan Anda sudah punya koneksi dengan mereka, Anda tinggal minta. Nah, apa saja yang harus Anda sampaikan kepada shipping? Satu ya toh. Nah, ini A ya. Adalah jadwal kapal untuk bulan depan, akhir bulan dan sebagainya ya. Jadi jadwal kapalnya, jadwal kapal ya, atau ETD, estimate time departure, jadi perkiraan kapal. Jadi biasanya kita minta, Pak Bu, saya minta schedule kapal untuk shipment akhir bulan, awal bulan atau tengah bulan. Nah, Anda sampaikan di situ. Nah, di situ nanti Anda bisa minta satu range 1 bulan atau shipment terdekat ya. Bisa Anda minta yang shipment terdekat. Ya, shipment terdekat ya.
atau ketika ada minta pada awal bulan, ada minta 1 bulan itu shipment full 1 bulan. 1 bulan. Nah, kenapa ada 2 beda-beda di sini? Nah, Anda mungkin bisa memilih nanti, ya, memilih jadwal yang Anda butuhkan, ya, sesuai dengan kesiapan kargo Anda. Tapi kalau sudah yakin, barang saya sudah siap untuk di staffing, sudah disiapkan, Anda minta mungkin minggu ini ada enggak, atau 2 minggu lagi ada enggak? Nah, di sini yang terdekat di sini, ya. Yang kedua itu adalah port of destination-nya di mana, ya, Anda sampaikan. Misalkan Busan Korea, gitu ya, dan sebagainya. Port of destination Anda sebutkan. Yang ketiga ada port of loading. Nah, ini pasti ini ya, port of loading. Jadi kalau minta adalah, Pak, saya minta jadwal shipment tanggal sekian atau bulan ini, kemudian port destination-nya adalah ini, port of loading-nya di sini, misalkan Surabaya, Medan, atau Belawan, kemudian Priok, ya, Tanjung Priok. Ketiga itu sebutkan komoditinya, ya, komoditi, ya, komoditinya, ya, kopi, ya, misalkan, ya, sebutkan briket atau makanan, nah, ya, food, dan sebagainya disebutkan. Yang terakhir itu adalah loadingnya, kontainernya 1x20 atau 2x20 atau 1x40. Nah, ya, nah, sebutkan 1 kontainer 20 feet. Nah, ya, nah, di sini. Nah, ini ya, Anda minta di situ. Anda untuk komunikasi di sini, saran saya jangan pakai WhatsApp. Nah, ini kan sudah dokumen yang penting, ya, dokumen bisnis. Jadi Anda menggunakan email, ya, agar bisa tersimpan dengan baik dan nanti bisa terrecord, ya, terrecord dengan baik. Kalau WhatsApp, walaupun kita sudah kenal baik dengan forwarder, ya dikhawatirkan, ya. Jadi kalau kita kontak-kontakkan biasa, tapi begitu masuk ke yang serius itu kami menggunakan email, ya, yang lebih proper di situ, ya. Nah, setelah ada tim di sini, nanti pihak forwarder atau shipping akan menjawab, ya, menjawab email Anda. Cepat ini biasanya, ya, kalau memang nggak ada sesuatu yang sulit gitu, ya, cepat. Pada hari yang sama akan diberikan. Nah, ini ada 2. Satu, Anda memang akan diberikan 1 list, ya, 1 bulan itu jadwal kapal. Ini bagi yang sudah biasa, sudah shipment, sudah sering melakukan ekspor dan sudah sering booking kapal, dapat jadwal itu. Kita senang, kita bisa milih kapal mana yang cocok untuk kita, ya, jadwalnya, tanggalnya kita itu kita baca dan sebagainya. Ini bagi yang sudah terbiasa. Nah, ada juga shipping yang langsung kasih pada saat itu juga. Jadi satu ETD atau 2 ETD, ya. Jadi cuma sedikit, ya. Jadi mungkin yang ini yang terkait dengan waktu-waktu terdekat itu, ya. Ini yang terdekat adalah kapal ini. Nah, di situ. Nah, bagaimana jawabnya? Nanti ketika Anda, ini sudah saya hapus, ya, ketika shipping itu sudah menentukan jadwalnya, dia akan mereply email kita, ya. Nah, ini yang saya katakan Anda wajib mengenal atau membaca, ya, membaca apa yang dimaksud yang di dalam jawaban dari para teman-teman forwarder itu, ya. Ini jawabannya dari mereka. Umumnya dia akan menyebutkan nama kapalnya, ya, vessel. Nah, di sini, ya, ya, vessel di sini ini feedernya, ya. Jadi yang dari pelabuhan kita ke pelabuhan transit, ya, di situ feeder. Misalkan kita sebut Meratus, ya, Meratus. Kemudian ini, ya, 1, ya, disebutkan Meratus, nomor berapa gitu, ya, 25N misalkan. Nah, yang kedua
ini dia juga OpenStack ya. OpenStack ini waktu yang ditentukan oleh shipping untuk bisa mengambil kontainer kosong itu di deponya shipping ya. OpenStack dia menyebutkan misalkan tanggalnya 10, nah ya 10 apa ini ya, 10 Juli yang lalu ya. Nah, OpenStack. Jadi kita via MKL itu nggak bisa ngambil barang kalau masih tanggal 9 ya. Jadi 10 ke atas dia baru bisa mengambil kontainer itu yang alamatnya sudah ditentukan. Yang ketiga, ini penting sekali adalah closing time. Ini harus diperhatikan ya, closing time atau disebut juga closing cargo. Nah, closing cargo misalkan aja misalkan aja ya, kita sebut ada tanggal 15 Juli ya 2021 dan pasti ada jamnya juga. Misalkan jamnya adalah jam 00 WIB. Nah, ini ya closing time cargo sama OpenStack. Kalau OpenStack itu jadwal kontainer diambil oleh EMKL kita yang kita minta kita bookingkan. Mereka ngambil kontainer itu harus di atas tanggal ini 10, paling nggak 10 atau di atasnya. Nah, closing time cargo itu adalah kebalikan. Artinya kontainer yang sudah ready itu sudah harus masuk maksimal tanggal 5 jam 16 di unit penumpukan kontainer ya, di daerah kontainer yard itu ya. Jadi kalau Anda sampai terlambat, ya misalkan Anda kontainer Anda masuk ke UPTK itu adalah tanggal 15 jam 7, itu kontainer sudah nggak bisa masuk. Konsekuensinya adalah Anda delay shipment, pindah kapal lagi, ganti kapal lagi. Karena apa? Sudah di closing time. Jadi perhatikan di sini ya. Kami nggak akan mengambil resiko, jadi pasti saya masukkan tanggal 14 Juli ya, gitu ya, aman. Jangan sampai begini ya. Jadi ini diperhatikan, namanya closing time cargo. 4, baru nanti ada muncul ETD. Nah, misalkan ETD, ini keterangannya. ETD misalkan aja Belawan. Nah ya, Belawan. Tanggal berapa ETD-nya? Estimate misalkan aja tanggal 17 Juli ya. Jadi estimate time departure dari berangkat dari Belawan nanti kapal itu tanggal 17 ya. Jadi barang Anda itu tanggal 15 jam 6 lebih itu sudah standby di Siwai ya. Kemudian antri tanggal 17 baru masuk kapal tanggal 17. Kemudian ada juga disebutkan sebagai ETA. Nah, ETA misalkan transitnya di Tanjung Pelepas ya, di Malaysia. Nah, Tanjung Pelepas misalkan aja tanggal 18 ya. Nah, ini. Jadi nanti Meratus ini sebagai feeder sampai berangkat dari Belawan sampai ke Tanjung Pelepas itu tanggal 18. Nah, di sini di Tanjung Pelepas itu akan ada namanya transshipment ya, vessel. Nah, vessel connecting disebut ya. Jadi mother vessel ya, mother vessel ya, nanti yang dari Tanjung Pelepas itu sampai ke luar negeri ya, sampai ke pelabuhan tujuan misalkan apa namanya Cape Monterey ya, misalkan aja Cape Monterey apanya N73V ya, gitu ya. Jadi ini adalah connecting vesselnya, artinya barang ada nanti ditransit masuk ke kapal ini. Nah di sini masih ada lagi ETD, ini ganjar di Tanjung Pelepas misalkan ya tanggal 19 Juli. Kemudian yang 8 adalah ETA. ETA mana? Misalkan
busan, ya, busan. Misalkan tanggal 10 Agustus 2021. Nah ini yang terakhir ini adalah dari Tanjung Pelepas nanti berangkat lagi tanggal 19. ETA-nya sampai di estimate time arrival sampai di Busan kurang lebih tanggal 10. Nah, informasi ini yang harus dapatkan, Anda perhatikan di sini. Berarti Anda nanti akan mengatur berdasarkan ETD Belawannya ini. ETD di Belawan, ETD-nya. Startnya di sini. Jadi, nah ini saya hapus lagi. Jadi ketika Anda sudah mendapatkan jadwal kapal tanggal 17, yang dilakukan adalah Anda membuat shipment schedule, ya, persiapan barang ini supaya benar-benar teratur dan tidak salah langkah kita, ya. Kita buat seperti ini, ya. Habis. Nah, ya, ETD, ya, 17 bulan 7 2021. Nah, kita perhatikan di sini closing time-nya. Nah, closing time tanggal berapa tadi itu? Tanggal 15 ya bulan 7 jam 6. Nah, closing time. Jadi barang harus sudah masuk ke kontainer yard itu sebelum tanggal 15 ya. Kemudian kita lihat jaraknya juga ya, disesuaikan jarak Anda dari gudang Anda ke pelabuhan itu butuh waktu cepat atau lama ya. Ini perhatikan, kalau Anda luar kota seperti biasa saya dari Jawa Tengah kirim ke Surabaya itu paling nggak 8 jam, jadi kita membutuhkan waktu yang panjang. Kalau kita ekspor melalui Belawan, kebetulan gudang yang kita pinjam itu ada di Gabion di daerah Belawan juga, itu hanya butuh waktu 1 atau 2 jam gitu aja ya. Jadi ini kita sesuaikan jadwalnya sehingga kita langsung atur bikin staffing tali kargo. Misalkan asumsi kita adalah pelabuhan Belawan, kebetulan saya ada shipmentnya ada di Kota Medan itu sendiri. Jadi kalau staffingnya ETD-nya tanggal 17, closingnya tanggal 15, kami bisa melakukan staffing ya tanggal 14 ya 14. Nah, ya ini maksimal ya. Berarti berapa jam gitu sudah masuk di situ ya. Bisa mulai jam 8 sampai maksimal ya sampai jam berapa misalnya sore gitu. Tapi biasanya setengah hari ya. Terus barang masuk ke sini sudah tanggal 14. Tanggal 14 staffing berarti asumsi kita itu paling tidak konten sudah masuk ke gudang kita itu tanggal 13. Nah, kontainer di warehouse. Nah, dan nanti Anda bookingnya adalah kontainer harus datang tanggal 13 bulan 7 2021. Nah, di situ ya. Anda pilih tentukan jamnya, waktunya pagi, siang, sore, gitu ya. Biasanya kalau dekat-dekat gini ya bisa siang hari ya di sini. Nah, tanggal 13 berarti kontainer sudah datang, ya kan? Sudah datang, staffing maksimal tanggal 14. Tanggal 13 atau ini bisa jadi 14 pagi sudah standby kontainer. Nah, di situ. Nah, di sini paling tidak ready for cargo sudah siap, kargo barang Anda sudah siap, ready. Nah, di sini ya, tanggal berapa? Maksimal tanggal 13 juga harus barang sudah siap. 12 atau 13 Juli barang sudah siap. Nah, ini jadwal-jadwal ini yang namanya shipment schedule tidak boleh gagal atau tidak boleh delay. Anda delay, barang tidak siap, kontainer datang, Anda kena denda, ya toh? Kemudian misalkan di sini ada kelalaian sehingga lupa jadwalnya ya. Ada menjadi staffing tanggal 14 lupa jadi tanggal 15 masuk di sini juga terlambat gagal. Nah, di sini Anda harus memperhatikan terkait dengan cara membaca
jadwal kapal yang diberikan shipping, dan kemudian Anda mulai mengatur segmen schedule-nya. Ini wajib bagi Anda yang mau ekspor. Nah, ini sedikit yang saya share untuk Anda semua. Nanti bagaimana cara bookingnya, membuat dokumen bookingnya, instruksi-instruksi yang di dalam shipping station maupun breaking vessel nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Semoga sedikit ini sebagai pembuka yang setelah vakum beberapa hari ini memberikan Anda semangat untuk belajar ekspor dan tetap menjalankan bisnis ekspor dengan cara yang benar, dan Anda selalu berdoa semoga Anda juga cepat menjadi eksportir. Salam ekspor, tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.